Halo teman-teman, kita mau ngobrol panjang tentang buku yang benar-benar mengguncang dunia. Common Sense karya Thomas Paine. Diterbitkan tahun 1776, buku kecil ini cuma 47 halaman. Jadi percikan yang nyalain revolusi Amerika. Bayangin, buku ini dibaca sama George Washington, Thomas Jefferson, dan ribuan kolonis. Bikin mereka berani bilang, kita nggak mau lagi dijajah Inggris. Ditulis dengan bahasa yang sederhana, tapi penuh semangat, Common Sense adalah seruan buat kemerdekaan dan demokrasi. Yuk, kita bedah buku ini bareng-bareng, dari konteks sampai relevansinya hari ini. Dengan santai, tapi mendalam. Kenapa buku ini penting? Bayangin kamu, hidup di Amerika tahun 775. Koloni-koloni di bawah kekuasaan Inggris lagi panas. Pajak tinggi, aturan ketat, dan tentara Inggris ngeliatin setiap gerakan. Banyak kolonis yang kesel, tapi ragu buat lepas dari Inggris. Nah, masuklah Thomas Paine, penulis radikal dari Inggris yang pindah ke Philadelphia. Dengan dukungan Benjamin Franklin, dia nulis Common Sense di awal 1776, dan buku ini langsung meledak, terjual lebih dari 100.000 eksemplar dalam hitungan bulan. Itu gede banget buat zaman itu, kayak buku bestseller yang viral di TikTok sekarang. Common Sense bukan cuma pamflet politik, tapi juga seruan moral. Paine nggak nulis buat elit doang. Dia pakai bahasa yang gampang dimengerti petani, pedagang, sampai tukang sepatu. Dia bilang, kalian berhak merdeka, dan inilah kenapa. Buku ini bikin orang biasa berani mimpiin negara baru, dan pengaruhnya ngubah sejarah. Nggak cuma di Amerika, tapi juga di revolusi lain, kayak di Prancis. Siap nyemplung ke isinya? Sebelum masuk ke tiap bagian, kita lihat dulu tema-tema besar yang bikin Common Sense begitu kuat. Kemerdekaan. Paine bilang, Amerika harus lepas dari Inggris, karena nggak ada alasan buat tetap jadi koloni. Kritik monarki. Dia ngejek sistem raja-raja, bilang itu nggak masuk akal dan nggak adil. Demokrasi. Paine mimpiin pemerintahan yang dipilih rakyat, bukan berdasarkan darah bangsawan. Keberanian moral. Kemerdekaan bukan cuma soal politik, tapi soal keadilan dan tanggung jawab buat generasi masa depan. Bahasa rakyat. Gaya Paine yang lugas bikin idenya nyambung sama orang biasa, nggak cuma intelektual. Paine nulis kayak lagi ngobrol sama temen di warung kopi, langsung, tajam, dan penuh api. Sekarang, mari kita jelajahi isi bukunya, yang dibagi jadi 4 bagian utama. Tentang pemerintahan secara umum, Paine mulai dengan ngomongin soal pemerintahan secara umum. Dia bilang, pemerintahan itu seharusnya ada buat ngejaga keamanan dan kebebasan rakyat, bukan buat nindas. Dia ngebandingin masyarakat sama sarang lebah. Kalau nggak ada aturan, chaos, tapi kalau aturannya terlalu ketat, orang nggak bisa hidup bebas. Menurut Paine, pemerintahan terbaik adalah yang sederhana dan ngasih ruang buat rakyat ngatur hidup mereka sendiri. Dia juga mulai ngejek monarki. Dia bilang, sistem raja-raja itu absurd. Kenapa seseorang harus memerintah cuma karena lahir dari keluarga tertentu? Dia pakai analogi lucu. Kalau orang tua kita nggak boleh milih raja buat kita, kenapa anak cucu kita harus nurut sama raja yang sama? Ini bikin kolonis mikir, apa iya kita harus patuh sama Raja George III cuma karena tradisi? Bagian 2, kritik terhadap monarki dan kekuasaan Inggris. Di bagian ini, Paine ngegas. Dia bilang, monarki itu nggak cuma nggak masuk akal, tapi juga jahat. Dia pakai Alkitab buat argumen. Katanya, Tuhan sendiri nggak suka sama raja-raja, karena cuma Tuhan yang seharusnya jadi raja sejati. Ini cerdas banget, karena kolonis waktu itu banyak yang religius, jadi argumen ini nyentuh hati mereka. Paine juga ngejek Inggris sebagai ibu kota yang nggak layak ngatur Amerika. Dia bilang, Amerika udah gede, nggak perlu dipeluk sama Inggris. Dia ngebandingin Inggris sama tuan tanah yang jauh dan serakah, yang cuma nyedot duit lewat pajak tanpa peduli kebutuhan kolonis.
Dia bilang, hubungan sama Inggris itu kayak pacaran toksik. Udah waktunya putus. Bagian 3, alasan untuk kemerdekaan. Ini inti dari common sense. Paine bilang, kemerdekaan bukan cuma mungkin, tapi keharusan. Dia kasih argumen praktis, geografi. Amerika jauh banget dari Inggris, nggak masuk akal dikontrol dari seberang laut. Ekonomi, Amerika punya sumber daya melimpah, kayu, tanah, pelabuhan, cukup buat berdiri sendiri. Militer, Inggris bilang mereka ngejaga Amerika dengan angkatan lautnya. Tapi Paine bilang itu bohong. Angkatan laut cuma ngejaga kepentingan Inggris, bukan koloni. Mereka bakal terus ditarik ke perang-perang Inggris lawan Prancis atau Spanyol. Paine bilang, sekarang waktunya merdeka. Dia pakai frasa yang bikin merinding. Kita punya kuasa untuk memulai dunia dari awal lagi. Ini bikin kolonis ngerasa punya misi besar, bukan cuma ngeluh soal pajak. Bagian 4, kekuatan Amerika dan visi masa depan Paine nutup dengan visi optimis soal Amerika merdeka. Dia bilang, Amerika punya semua yang dibutuhin buat jadi negara hebat. Sumber daya, tanah subur, pelabuhan, dan kayu buat bikin kapal. Keberagaman, penduduk Amerika dari berbagai negara, bikin negara ini punya potensi global. Kebebasan, kalau merdeka, Amerika bisa bikin pemerintahan yang adil, dipilih rakyat, bukan berdasarkan darah bangsawan. Dia juga usulin langkah praktis, bikin kongres nasional, tulis deklarasi kemerdekaan, dan bangun angkatan laut sendiri. Paine bilang, Amerika bisa jadi pelabuhan buat perdagangan dunia, bebas dari drama Eropa. Dia juga nyinggung soal moral. Merdeka bukan cuma buat sekarang, tapi buat anak cucu kita. Ini bikin kolonis ngerasa punya tanggung jawab besar. Gaya penulisan, kekuatan bahasa rakyat. Yang bikin common sense beda adalah gayanya. Paine nggak nulis kayak filsuf yang ribet. Dia pakai bahasa yang lugas, penuh analogi, dan langsung ke hati. Misalnya, dia bilang Inggris kayak orang tua yang nggak ngerti anaknya udah dewasa. Atau dia gambarin monarki kayak penyakit yang harus disembuhin. Gaya ini bikin buku ini gampang dibaca sama semua orang, dari petani sampai pedagang, dan itu yang bikin idenya menyebar kayak api. Relevansi di era modern. Oke, kenapa common sense masih relevan di abad ke-21? Karena semangatnya soal kebebasan, keadilan, dan keberanian buat nentang ketidakadilan masih hidup. Coba lihat ini, demokrasi dan partisipasi rakyat. Ide Paine soal pemerintahan yang dipilih rakyat jadi dasar demokrasi modern. Sekarang, kita lihat ini di pemilu atau gerakan rakyat, kayak protes untuk keadilan sosial, melawan otoritas. Seruan Paine buat nantang kekuasaan yang enggak adil masih relevan, misalnya di gerakan anti korupsi atau aktivisme digital. Bahasa yang menggerakkan, gaya Paine yang sederhana, tapi kuat ngingetin kita bahwa komunikasi yang jelas bisa nyalain perubahan. Banyak aktivis modern, dari media sosial sampai pidato politik, pakai pendekatan serupa. Kemerdekaan global, common sense nginspirasi revolusi lain, kayak di Prancis, dan semangatnya masih terasa di negara-negara yang berjuang buat kemerdekaan atau reformasi. Tapi ada juga kritik, ada yang bilang Paine terlalu idealis soal demokrasi. Kita tahu sekarang demokrasi bisa berantakan kalau nggak dijaga. Dan dia nggak banyak ngomongin soal isu kayak perbudakan yang jadi masalah besar di Amerika waktu itu. Meski begitu, common sense tetap jadi simbol keberanian buat ngomong apa yang benar, meski nggak populer. Penutup, apa yang bisa kita ambil? Common sense adalah bukti bahwa satu suara bisa ngubah dunia. Thomas Paine, dengan keberanian dan bahasa yang sederhana, nyalain api revolusi yang bikin Amerika lahir. Buku ini ngajarin kita buat nggak takut nantang ketidakadilan, mikir kritis soal pemerintahan, dan percaya bahwa kita punya kuasa buat bikin perubahan. Apa ide Paine yang paling bikin kalian terinspirasi? Atau, menurut kalian, apa common sense yang kita butuhin di zaman sekarang? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan ini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten lain tentang ide-ide besar.
Kalian juga bisa baca Common Sense sendiri. Pendek kok, tapi penuh tenaga. Terima kasih udah nemenin ngobrol panjang ini, dan sampai ketemu lagi.